Kuhancurkan karir suamiku yang seorang pegawai negeri setelah ia selingkuh. Padahal dulu aku bantu kuliahnya agar bisa menjadi abdi negara. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mataku membulat sempurna menatap ponsel yang ada di tanganku. Saat ini aku tengah melihat sebuah video yang dikirimkan oleh nomor yang tak dikenal. Dalam video itu nampak suamiku, Mas Ardi dan teman-teman seprofesinya yang masih mengenakan seragam PNS sedang berada di sebuah kafe. Pak Ardi mukanya kusut banget, kayak baju yang belum disetrika. Setiap kali mau pulang, pasti deh mukanya kelihatan bete. Emangnya kenapa sih, Pak? Tanya salah satu teman Mas Ardi. Sebenarnya saya malas pulang, Pak. Saya nggak betah di rumah. Soalnya yang di rumah itu semakin lama semakin kelihatan kucel. Mana bau amis lagi. Dek, aku sangat terkejut mendengar jawaban Mas Ardi. Apa maksudnya dia bicara seperti itu? Emangnya sebau apa sih istrinya? Sampai Pak Ardi ilfil begitu, sahut teman Mas Ardi yang lain. Pokoknya bau banget, Pak. Kalian pasti nggak akan sanggup deh dekat-dekat sama istri saya. Setiap hari dia kan pegangnya ikan sama telur terus. Baunya juga bikin mual. Saya aja sampai mau muntah kalau dekat lama-lama sama dia. Ungkap Mas Ardi dengan ekspresi jijik. Ya Allah, jadi seperti ini kelakuan Mas Ardi di belakangku. Tega sekali dia menggunjingku dan menjelek-jelekanku di depan teman-temannya. Refleks aku cium baju dan badanku sendiri. Apa benar aku bau amis seperti yang dikatakan oleh Mas Ardi barusan? Tidak, mana ada tubuh dan pakaianku yang bau amis. Walaupun hampir setiap hari aku berkecimpung dengan bahan buatan lumpia, tetapi bukan berarti badan dan bajuku juga bau amis. Tentu saja karena aku selalu berusaha menjaga kebersihan. Istrinya suruh mandi kembang, Pak, biar wangi. Celetuk teman Mas Ardi sambil terkekeh. Sungguh ingin rasanya aku sumpal mulutnya yang busuk itu. Emangnya Pak Ardi nggak mampu beliin minyak wangi untuk istrinya? Sahut yang lain, seolah sengaja menyiram bensin di atas api yang sedang berkobar. Keteknya bau juga nggak, Pak? Kelakar yang lain diiringi dengan gelak tawa. Jangankan keteknya, nafasnya juga bau banget, seru Mas Ardi yang membuatku semakin meradang. Tanganku terkepal, dadaku naik turun karena aku begitu emosi mendengar kalimat demi kalimat penuh hinaan yang sangat menyakiti hatiku. Kurang ajar mereka semua, laki-laki bermulut sampah, padahal mereka adalah seorang guru yang seharusnya bersikap baik dan menjadi teladan. Apalagi kamu, Mas. Suami macam apa kamu itu? Bisa-bisanya aku mendengar kalimat penuh hinaan dari mulut suamiku sendiri. Seseorang yang selama ini paling dekat dan paling aku sayangi, karena hanya dia yang aku miliki setelah kedua orang tuaku meninggal dunia. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Mas Ardi berkata seperti itu? Dia menghinaku, meledekku, dan merendahkan harga diriku dengan menjadikan aku bahan olok-olokan di depan teman-temannya. Bukankah seharusnya seorang suami tidak melakukan hal seperti itu? Apa pantas seorang suami menggunjing istrinya sendiri di depan orang lain? Tapi kok Pak Ardi masih ngasih izin untuk Bu Nuri buat jualan lumpia? Kan sekarang Pak Ardi sudah menjadi PNS. Emang nggak malu istrinya masih jualan jajanan kayak begitu, Pak? Sebenarnya saya sih malu, Pak. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kalau dia maunya begitu, saya sudah melarang. Tapi dia masih kekeh mau jualan. Katanya lumayan untuk tambah-tambah. Ngeselin banget kan punya istri kayak begitu? Oh,
Jadi selama ini Mas Ardi malu aku berjualan lumpia. Oke, kalau begitu mulai besok, aku tidak akan berjualan lagi. Kita lihat saja nanti, apa kamu bisa menanggung semua biaya kebutuhan sehari-hari kita? Ya, selama ini aku bekerja banting tulang dengan berjualan lumpia bukan tanpa sebab. Itu karena aku harus menanggung biaya hidup kami sehari-hari. Sedangkan gaji Mas Ardi selalu diberikannya kepada ibu dan adik perempuannya yang saat ini masih kuliah. Lalu aku harus bagaimana? Apa aku harus diam saja tanpa melakukan apapun demi dapur bisa selalu ngebul? Bukannya berterima kasih karena aku sudah berusaha meringankan bebannya, dia malah menghina dan merendahkan harga diriku. Mungkin sekarang karena sudah merasa hebat, Mas Ardi merasa malu dengan pekerjaanku sebagai penjual jajanan khas Semarang. Tapi apa dia lupa? Siapa yang bekerja keras banting tulang demi membiayai kuliahnya agar karirnya bisa naik jenjang? Dasar suami tidak tahu diri. Apa ini yang dinamakan kacang lupa kulitnya? Sungguh aku tidak habis pikir dengan kelakuan Mas Ardi. Tapi jangan harap aku akan diam saja diperlakukan seperti itu. Akan aku perlihatkan sisi lain dari seorang Nuri. Nur, suara Mas Ardi membuatku tersadar dari lamunanku. Setelah melihat video rekaman tadi, aku duduk termenung di dalam kamar sampai Mas Ardi pulang. Hari ini warung memang tutup lebih cepat, karena tadi ada yang memborong daganganku. Sudah sore ya? Gumamku segera melangkah keluar dari kamar dan menjumpai Mas Ardi yang baru pulang. Bikinin aku kopi, perintah Mas Ardi padaku. Aku mengangguk tanpa mengucapkan banyak kata. Setelah menghinaku habis-habisan dan menjadikan aku bahan olok-olokan, ternyata hanya untuk membuat secangkir kopi saja masih butuh tanganku. Gerutuku dalam hati. Melihat wajah Mas Ardi membuatku kembali meradang, tapi aku masih berusaha untuk menahan diri. Aku memang masih kesal dan kecewa, tapi aku lebih memilih untuk tidak membuat keributan. Mungkin untuk sementara waktu, aku akan berpura-pura tidak tahu mengenai kelakuan Mas Ardi di belakangku. Aku ingin tahu, apa lagi yang akan dilakukan oleh Mas Ardi tanpa sepengetahuanku. Aku yakin, ini bukan pertama kalinya Mas Ardi mengejekku di depan teman-temannya. Mas Ardi pasti sudah sering melakukan hal itu. Mas Ardi pasti sudah sering melakukan hal ini secara diam-diam di belakangku. Buruan kopinya, Nur! Teriak Mas Ardi padaku. Aku mengadu gelas kopi dengan tergesa-gesa. Kemudian segera ku antarkan kopi panas tersebut ke kamar, di mana Mas Ardi sedang beristirahat. Kulihat Mas Ardi sedang sibuk mengotak-ngatik ponselnya. Sepertinya Mas Ardi akan menelpon seseorang. Ini kopinya, Mas, ucapku dengan suara datar. Taruh saja di situ, tukas Mas Ardi tanpa melihat ke arahku. Matanya fokus menatap ponselnya. Aku masih berdiri di dekat Mas Ardi. Tanpa memperdulikan keberadaanku, Mas Ardi mulai asik berbicara dengan temannya melalui telepon. Lusa kita jadi pergi kan? Tanya Mas Ardi pada temannya. Aku sudah ngajak. Mas Ardi tidak melanjutkan kalimatnya. Ia menoleh ke arahku dan memintaku untuk menjauh. Kamu ngapain masih berdiri di situ? Aku lagi telepon orang penting. Bisik Mas Ardi sembari memberikan kode kepadaku untuk segera pergi meninggalkan kamar. Apa yang kamu rencanakan, Mas? Kamu mau pergi kemana? Batinku penasaran. Aku pun pergi dari hadapan Mas Ardi, tetapi aku tidak benar-benar pergi meninggalkan kamar. Aku berdiri di depan pintu kamar, kemudian menempelkan telingaku di daun pintu. Aku ingin tahu, apa saja yang akan dibicarakan oleh Mas Ardi dengan temannya itu. Kamu gak akan bisa membohongi aku, Mas. Mulai sekarang, aku akan mengawasimu. Gumamku dalam hati. Aku sudah ajak Bu Nenda buat ke acara pernikahan Pak Hanif. Ucap Mas Ardi. Bu Nenda sudah setuju kok. Lagian, gak mungkin kan aku ngajak istriku pergi ke acara pernikahan itu?
Mau ditaruh di mana mukaku nanti kalau aku ajak tukang lumpia kucel dan bau amis itu? Yang ada dia cuma bikin aku malu saja, seru Mas Ardi. Kurang ajar, lagi-lagi Mas Ardi menghinaku. Jadi kamu akan pergi ke acara pernikahan temanmu bersama perempuan lain? Geramku dengan suara lirih. Aku tidak akan mengajak istriku. Aku juga tidak akan bilang sama dia kalau aku dapat undangan pernikahan dari teman, ujar Mas Ardi lagi. Kalau aku ajak istriku, terus orang-orang pada nanya soal dia, mau aku jawab apa coba? Masa aku harus bilang kalau istriku tukang lumpia? Mau ditaruh di mana mukaku ini? Beda lagi kalau aku mengajak Bu Nenda. Bu Nenda itu kan cantik, fashionable, wangi lagi. Sudah jelas dong, Bu Nenda gak akan malu-maluin kalau diajak pergi kondangan. Imbuh Mas Ardi diiringi dengan gelak tawa. Suara Mas Ardi memang tidak terlalu keras, tapi aku masih cukup jelas untuk mendengarnya dari balik pintu kamar ini. Mas Ardi masih asik berbicara dengan temannya tanpa tahu kalau aku sedang menguping di luar kamar. Aku ini kan seorang PNS. Sudah gak selevel lagi dong sama penjual lumpia. Jadi aku sudah gak mau lagi pergi-pergi ngajak dia, tambah Mas Ardi lagi. Aku gak akan bilang sama istriku kalau aku akan pergi kondangan sama Bu Nenda. Paling nanti aku bilang kalau aku ada kerjaan mendadak di sekolah, sahut Mas Ardi pada temannya. Mas Ardi membeberkan seluruh rencananya pada temannya itu, tapi Mas Ardi masih berusaha menutupi semua kebusukannya dariku. Sudah dulu ya, besok kita bahas lagi di sekolah. Sepertinya Mas Ardi sudah mengakhiri panggilan teleponnya. Buru-buru aku menjauhkan telingaku dari daun pintu itu. Sebelum Mas Ardi mengetahui aku sudah menguping obrolannya. Baru beberapa langkah aku berjalan meninggalkan pintu. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara seperti orang menyemburkan air. Biur! Nur! Nuri! Ini kopinya kenapa sih kok asin banget? Teriak Mas Ardi kaget campur kesal. Aku tertawa jahat sebelum akhirnya berlalu. Rasain kamu Mas, emang enak. Untung cuma aku campur garam, bukan sianida, karena ini baru permulaan Mas. Suara azan subuh sudah seperti alarm alami yang selalu membangunkanku setiap pagi. Setelah menunaikan kewajiban 2 rakaat, aku mulai berkutat di dapur. Biasanya aku sebelum membuat sarapan, aku akan menyiapkan adonan lumpia untuk dagangan. Tapi pagi ini sedikit berbeda, karena aku sudah memutuskan untuk berhenti berjualan untuk sementara waktu. Aduh Nur, kamu kenapa sih nggak bangunin aku? Ini sudah jam berapa? Mas Ardi keluar dari dalam kamar sambil menggerutu. Dengan tergesa-gesa, dia berjalan ke arah kamar mandi yang menyatu dengan dapur. Aku kira Mas sudah bangun, sahutku acuh. Tak sampai 5 menit Mas Ardi sudah selesai mandi. Dengan cepat dia masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian dan bersiap untuk berangkat kerja. Aku gak sempat sarapan, ini sudah kesiangan. Ya sudah, aku berangkat kerja. Setelah meminum teh manis hangat beberapa teguk, Mas Ardi pun memakai sepatunya. Loh Nur, kamu kok tumben gak jualan? Tanya Mas Ardi heran. Mungkin karena buru-buru takut terlambat kerja, dia baru menyadari kalau aku pagi ini tidak berjualan. Aku lagi males Mas, lagian capek juga, pengen istirahat dulu, sahutku sambil membawa tas kerja Mas Ardi. Berapa hari kamu liburnya? Jangan lama-lama ya. Nanti gimana buat biaya sehari-hari kita kalau kamu tidak ada pemasukan? Ya nggak tahu Mas, mungkin seminggu atau sebulan, atau mungkin libur terus untuk selamanya, sahutku sekenanya. Ya nggak bisa gitu dong Nur. Nanti gimana biaya kita sehari-hari? Mas Ardi mencoba untuk bernegosiasi. Ya dari kamu lah Mas, kan kamu kepala rumah tangga.
Lagian sekarang karir kamu itu kan sudah naik. Jadi otomatis gaji kamu kan juga ikut naik. Aku rasa aku sudah cukup bantuin kamu cari uang. Dulu kan kata kamu kalau karir kamu sudah naik, aku tidak perlu capek-capek berjualan lumpia lagi. Kamu nggak lupa sama ucapanmu sendiri kan, Mas? Aku sengaja mengingatkan Mas Ardi akan ucapannya dulu. Aku juga sengaja mengingatkan dia bahwa akulah dulu yang telah berusaha payah membiayai kuliahnya sampai selesai. Bukan apa-apa sebenarnya, hanya ingin dia ingat kembali bahwa karir yang begitu dia banggakan itu adalah jerih payahku juga. Jadi aku harap dia akan berhenti menghina dan menjelek-jelekanku di depan teman-temannya. Kamu kok jadi ngungkit-ngungkit gitu sih? Seru Mas Ardi tak senang. Ya nggak apa-apa sih Mas, supaya kamu nggak lupa saja. Jadi kalau hari ini dan seterusnya, aku sudah nggak jualan lagi. Aku harap kamu ngerti. Jawabku lalu menyerahkan tas yang aku bawa padanya. Setelah Mas Ardi berangkat kerja, aku meneruskan sarapan, kemudian membereskan rumah. Hari ini rencananya aku ingin sedikit memanjakan diri dengan jalan-jalan ke mall dan berbelanja. Sudah lama aku tidak membeli baju baru dan memanjakan diriku ke salon. Sekitar jam 11 aku sudah siap. Lalu aku meluncur dengan menggunakan taksi online menuju Mall Semarang. Untung saja dari hasil jualanku, aku masih bisa menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Sehingga hari ini, aku bisa menggunakan uang itu untuk menyenangkan diriku sendiri. Aku memilih berbelanja pakaian terlebih dahulu. Setelah mendapatkan apa yang aku cari, lalu aku pergi ke salah satu salon untuk merapikan rambut dan serangkaian perawatan lainnya. Usai dari salon, aku memilih makan di salah satu restoran, karena cacing-cacing di dalam perutku ini sudah pada demo minta diisi. Setelah selesai makan, karena hari ini sudah semakin sore, aku bermaksud langsung pulang. Tetapi saat itulah mataku tak sengaja melihat seseorang yang sangat aku kenal di jalan melintas di depan restoran. Dia adalah Mas Ardi, suamiku. Saat ini dia sedang bersama seorang perempuan yang juga mengenakan seragam yang sama dengan Mas Ardi. Aku mengucek-ngucek mataku berkali-kali. Tapi ternyata aku tidak salah orang. Laki-laki itu memang benar Mas Ardi. Tapi siapa perempuan yang sedang bersamanya? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Apakah mungkin perempuan itu yang dimaksud Nenda? Perempuan yang kemarin sempat disebut oleh Mas Ardi saat sedang teleponan dengan temannya. Lekas aku bangun dari tempat dudukku dan menyambar belanjaanku. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menghampiri mereka. Apalagi tadi aku lihat mereka nampak bergandengan tangan. Awas kamu ya Mas, kemarin kamu menghina dan menjelek-jelekanku. Hari ini aku malah mendapati kamu sedang jalan dengan perempuan lain. Sepertinya kamu memang harus diberi pelajaran. Dengan tergesa-gesa, aku berjalan hendak menghampiri Mas Ardi dan perempuan itu. Baru saja aku akan keluar dari restoran, ketika tiba-tiba... Loh, Nur? Kamu di sini juga? Seseorang yang baru masuk restoran menyebut namaku. Mbak Devi? Iya, Mbak. Mau tidak mau aku berhenti melangkah, padahal aku sedang terburu-buru takut kehilangan jejak suamiku. Pantas saja tadi waktu Mbak lewat warung kamu kok tutup? Rupanya kamu lagi shopping ya? Kamu sama siapa? Sendirian. Aku menggaruk kepalaku yang sebenarnya tidak gatal. Sebenarnya aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini, tapi aku tidak enak dengan Mbak Devi. Pasalnya perempuan ini adalah pelanggan tetapku. Bahkan Mbak Devi ini adalah pelanggan lama dan paling royal. Seperti kemarin, dia langsung memborong semua daganganku, bahkan memberikanku uang lebih alias tip yang cukup besar. Iya, Mbak. Aku sendirian. Hari ini warungnya tutup. Kemungkinan masih lama bukanya. Soalnya aku mau istirahat dulu, Mbak. Jawabku dengan resah. Sesekali aku menoleh keluar restoran, mencari keberadaan Mas Ardi dan perempuan itu. Loh,
Kenapa tutup, Nur? Sayang banget loh. Kan warung kamu sudah banyak pelanggannya. Mbak aja tadi sengaja mampir mau beli banyak, buat dibawa ke rumah Rizka, ujar Mbak Devi dengan raut kecewa. Aduh, kok kita jadi ngobrol sambil berdiri sih? Ayo kita duduk dulu. Mbak juga ada yang mau dibicarakan. Aku tidak kuasa menolak ajakan Mbak Devina. Mau tidak mau akhirnya aku mengikutinya berjalan kembali ke dalam restoran dan memilih tempat duduk yang tidak terlalu jauh dari tempat kami berdiri tadi. Ah, hilang sudah kesempatanku untuk memergoki Mas Ardi dengan perempuan itu. Mereka pasti sudah jauh. Mungkin mereka sudah turun ke lantai bawah atau malah sudah pulang. Begini loh, Nur. Saudara Mbak kan buka cabang kafe baru. Rencananya sih dia maunya menu yang disajikan sedikit berbeda dari kafe-kafe dia yang lainnya. Nah, Mbak ada kasih dia ide buat ngajak kamu kerjasama. Kemarin dia juga sudah cobain semua masakanmu, lumpia, bakwan, molen. Dia suka dan memuji semua masakanmu. Dan dia setuju mau jalin kerjasama. Kalau Nuri nggak keberatan dan ada waktu, gimana kalau besok kalian bertemu dulu untuk membicarakan lagi masalah ini? Ucapan Mbak Devina sukses membuat pikiranku yang tadi sempat galau merana, tiba-tiba seperti orang ketiban durian runtuh. Masya Allah, mimpi apa aku semalam? Aku yakin kerjasama yang ditawarkan oleh Mbak Devina pasti bukan kaleng-kaleng, karena aku tahu betul siapa dia dan keluarganya yang notabene adalah orang-orang kaya raya. Oke deh Mbak, nanti kabari aja ya kalau mau ketemu di mana dan jam berapa. Kalau begitu aku pamit pulang ya Mbak, soalnya ini sudah sore. Oh, iya Nur, duluan aja nggak apa-apa. Mbak mau beli makanan dulu, pesanan Lariska. Nanti kita kabar-kabar lagi ya lewat WhatsApp. Setelah bercipika-cipiki, aku keluar dari restoran itu, lalu turun ke lantai bawah. Aku sempat berkeliling sebentar. Barangkali akan menemukan Mas Ardi dan perempuan itu. Tapi ternyata mereka sudah tidak ada. Kemungkinan besar mereka sudah pulang. Akhirnya setelah merasa cukup lelah mencarinya, aku memilih untuk pulang. Karena jalanan cukup macet, aku sampai di rumah menjelang maghrib. Dari mana saja kamu? Keluyuran gak tahu waktu. Baru saja aku masuk ke dalam rumah, aku sudah disambut oleh omelan Mas Ardi. Mas, kamu tadi habis dari mall ya? Tanyaku langsung. Bukannya menjawab pertanyaanku, malah balik tanya. Aku kan kerja, mana mungkin ada waktu keluyuran kayak kamu. Udah warungnya tutup, gak ada pemasukan, kamu malah jalan-jalan dan menghambur-hamburkan uang. Omel Mas Ardi lagi sambil memindai barang belanjaanku. Ya nggak apa-apa dong Mas, ini kan uangku. Sekali-kali aku juga mau menikmati hasil kerja kerasku. Ujarku sewot, lalu melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan laki-laki yang menyebalkan itu. Apa sih sebenarnya mau dia? Aku sudah capek-capek kerja. Masa sesekali nggak boleh nyenengin diri sendiri? Gerutuku, lalu memilih untuk segera mandi. Selesai mandi, aku baru melihat pakaian yang sudah menumpuk di keranjang baju kotor. Di bagian paling atas ada seragam kerja yang tadi dipakai oleh Mas Ardi. Teringat kembali waktu di mall. Aku yakin tidak salah lihat bahwa orang itu adalah suamiku dengan perempuan lain. Dan dia mengenakan pakaian ini. Segera aku ambil pakaian itu, lalu mendekatkannya ke hidungku. Tidak salah lagi, ada aroma parfum perempuan menempel di sana. Kini ku ambil celana panjang yang merupakan setelan baju yang masih di tanganku. Lalu aku merogoh saku sebelah kanan. Seketika jari tanganku menyentuh sesuatu, seperti sebuah kertas. Setelah benda itu kukeluarkan dan aku teliti,
Ternyata itu adalah tiket bioskop. Jadi kamu main-main sama aku, Mas. Oke, aku akan ikuti sampai di mana permainanmu itu. Gumamku sambil meremas kertas yang ada di tanganku. Saat Mas Ardi makan malam, aku lebih memilih untuk mencuci pakaian. Kebetulan perutku belum terasa lapar. Mungkin karena tadi sore aku sudah makan di mall. Tempat mencuci pakaian terletak persis di samping kamar mandi. Tidak terlalu jauh dari meja makan di mana Mas Ardi kini sedang menikmati makan malamnya. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat Mas Ardi menyuap makanannya. Tunggu. Sejak kapan Mas Ardi makan sambil main ponsel? Mungkin karena saking asyiknya chattingan dengan seseorang, Mas Ardi sampai tidak menyadari kalau aku sedang memperhatikannya. Sesekali kulihat laki-laki yang masih bergelar suamiku itu nampak tersenyum-senyum, seperti orang yang sedang kasmaran. Aku baru akan menegurnya ketika Mas Ardi bangun dari tempat duduknya, pertanda dia sudah selesai makan. Akhirnya aku pun meneruskan aktivitasku, tapi pikiranku berkelana kemana-mana. Pasti Mas Ardi lagi chattingan sama perempuan itu, batinku. Ya, aku merasa yakin suamiku sedang asik bertukar pesan dengan perempuan yang bernama Nenda itu. Perempuan yang tadi siang diajaknya nonton bioskop di mall. Cepat-cepat aku menyelesaikan pekerjaanku. Kemudian aku mencari keberadaan Mas Ardi. Ruang keluarga nampak sepi. Televisi juga dalam keadaan mati. Karena di ruang keluarga tidak kulihat keberadaan Mas Ardi. Aku berjalan ke kamar. Tapi ternyata di dalam kamar pun dia tidak ada. Kira-kira Mas Ardi pergi kemana ya? Aku keluar lagi dari dalam kamar. Kemudian aku berjalan ke arah pintu depan yang ternyata sedikit terbuka. Dari celah pintu depan, kulihat Mas Ardi sedang duduk di pinggiran teras yang memang didesain bisa sekalian untuk tempat duduk. Ternyata Mas Ardi sedang menelpon seseorang. Dan entah mengapa, aku yakin Mas Ardi sedang menelpon perempuan selingkuhannya itu. Kutajamkan indera pendengaranku, meskipun suara Mas Ardi tidak terlalu jelas, tapi aku masih bisa mendengar dengan jelas ucapan Mas Ardi kepada lawan bicaranya. Segera aku rogoh saku celanaku di mana aku menyimpan ponselku. Ku keluarkan benda pipi itu lalu menghidupkan rekaman suara. Jangan lupa sama rencana kita besok ya. Aku beneran sudah gak sabar mau pergi lagi sama kamu. Dari kalimat Mas Ardi barusan, sepertinya dia memang sedang menghubungi perempuan yang tadi siang diajaknya pergi. Entah jawaban apa yang diberikan oleh perempuan bernama Nenda itu kepada Mas Ardi. Tapi Mas Ardi terus memperdengarkan tawa kecil saat berbicara di telepon. Mas Ardi benar-benar terlihat seperti remaja yang sedang kasmaran. Jangan lupa juga ya, besok bawa baju yang sudah kita beli tadi ke sekolah. Pasti nanti banyak yang iri lihat kita pakai baju kopelan, ucap Mas Ardi lagi. Dasar laki-laki gak tahu malu. Apa kamu sudah lupa kalau kamu itu masih punya istri? Kamu mau pergi kondangan pakai baju kopelan sama perempuan lain, batinku dengan hati yang tersayat-sayat. Besok kamu dandan yang cantik ya. Biar semua orang semakin iri melihat kita berdua. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Biar besok bangunnya gak kesiangan. Selamat malam cantik. Jangan lupa mimpiin aku ya. Kemudian Mas Ardi memutuskan sambungan teleponnya. Segera aku matikan rekaman suara lalu menyimpan kembali ponsel di sakuku. Kemudian ku buka pintu dan menghampiri Mas Ardi. Mas Ardi terlihat gugup dan panik saat aku tiba-tiba muncul di teras. "Kak, kamu ngapain di sini?" tanya Mas Ardi tergagap. "Mas sendiri ngapain di sini?" tanyaku balik. "Kebiasaan banget sih, kalau ditanya malah balik tanya." Mas Ardi beranjak dari tempat duduknya, kemudian masuk ke dalam rumah. Aku pun akhirnya mengikutinya. "Mas, besok kamu ada acara enggak?" tanyaku saat sudah berada di dalam kamar. Aku sengaja memancing Mas Ardi.
Aku juga ingin tahu jawaban apa yang akan diberikan Mas Ardi kepadaku. Kenapa kamu tanya-tanya begitu? Mas Ardi menatapku sekilas. Ya pengen tahu aja, Mas. Kalau Mas gak ada acara, aku mau ngajak Mas pergi. Kebetulan besok aku ada janji sama teman, sahutku. Aku tidak bohong. Besok aku memang sudah ada janji dengan Mbak Devina dan saudaranya yang akan membuka cabang kafe baru. Orang yang kata Mbak Devina ingin mengajakku bekerja sama. Mas Ardi terdiam. Mungkin dia sedang memikirkan alasan apa untuk membodohiku. Sebentar lagi kan mau ujian tengah semester. Aku lagi sibuk bikin soal buat ujian. Kayaknya aku bakal pulang telat terus minggu-minggu ini, jar Mas Ardi. Besok juga kemungkinan aku akan pulang telat. Aku nggak bisa nemenin kamu pergi. Aku menatap mata Mas Ardi dengan lekat. Ternyata kamu sekarang sudah pandai berbohong ya, Mas? Tapi kita lihat saja, sejauh mana kamu akan membohongiku, batinku. Aku memang sengaja masih mengikuti permainan yang telah diciptakan oleh Mas Ardi. Tunggu saja waktunya, sampai aku memiliki bukti yang banyak dan kuat. Aku pasti akan menghancurkan kalian berdua. Pagi ini Mas Ardi berangkat kerja seperti biasanya. Kalau dilihat dari penampilan dan gelagatnya, memang tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Dia biasa saja seperti hari-hari sebelumnya. Andai aku tidak mendengar secara langsung, saat dia 2 kali menelpon 2 orang yang berbeda dan mengatakan tentang rencananya, aku pun tidak akan tahu kalau hari ini sepulang dari mengajar, dia akan pergi ke acara pernikahan temannya. Sebenarnya ini bukan karena Mas Ardi pergi ke acara itu tanpa mengajakku, tapi aku kecewa karena Mas Ardi berbohong dan perginya pun bersama perempuan lain yang sepertinya juga menaruh hati kepadanya. Semoga saja Mas Ardi tidak semakin jauh tersesat. Jangan sampai dia melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Tapi andaikan itu terjadi, tentu aku harus mempersiapkan diri dari sekarang. Setelah Mas Ardi berangkat kerja, aku segera membuat lumpia pesanan Mbak Devi. Rencananya kami akan bertemu jam 11 siang, jadi masih ada waktu beberapa jam lagi. Selain membuat lumpia, bakwan dan juga molen, aku juga membuat kamir. Semoga saja Mbak Devina suka. Hari ini aku ingin menyenangkan Mbak Devina, karena selama ini dia sudah sangat baik kepadaku. Mbak Devina selalu memberiku uang tip yang sangat besar. Bahkan saat menjelang puasa dan hari raya, Mbak Devi selalu memberikanku bingkisan. Dia memang orang yang sangat baik dan royal. Jam 10:30 semuanya sudah siap. Aku pun sudah rapi, tinggal menunggu taksi online yang sudah aku pesan. Akhirnya taksi online yang membawaku meluncur ke tempat di mana aku dan Mbak Devina akan bertemu siang ini. Setelah sampai, supir taksi membantuku menurunkan barang-barang yang aku bawa. Ternyata Mbak Devina sudah datang. Dia bersama beberapa orang yang belum aku kenal, kecuali Pak Dito, suami Mbak Devina, dan adik perempuannya yang bernama Rizka. Orang-orang yang bersama Mbak Devina itu berpenampilan sangat elegan. Siapapun yang melihatnya pasti tahu kalau mereka bukan dari kalangan biasa. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu sudah datang. Mbak Devina langsung menyambutku dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Iya, Mbak. Maaf ya kalau aku datangnya sedikit terlambat. Aku merasa menyesal karena mereka sudah datang terlebih dahulu. Seharusnya aku yang menunggu mereka, bukan malah sebaliknya. Gak apa-apa, Nur. Kami juga baru sampai kok. Mbak Devina menggandeng tanganku menuju sebuah meja, di mana beberapa orang sudah duduk mengitari meja itu. Sementara itu, beberapa orang juga nampak membawakan barang-barang yang aku bawa tadi ke meja. Sepertinya mereka adalah para pekerja di tempat ini. Tapi entahlah, aku tidak tahu pasti. Tapi tempat ini sangat bagus dan berkelas. Membuatku merasa yakin tempat ini pasti akan menjadi tempat nongkrong orang-orang dari kalangan elit. Aku duduk di samping Mbak Devi.
Lalu orang-orang yang tadi membawakan barang-barang yang aku bawa membuka satu persatu wadah tertutup itu di meja dan mulai menyajikannya. Mereka juga membawakan minuman dingin untuk kami. Oh iya Vika, perkenalkan, ini yang namanya Nuri, yang kemarin aku ceritakan. Mbak Devina memperkenalkan aku pada perempuan yang ada di depanku. Aku tersenyum tipis sambil mengangguk. Nah Nur, perkenalkan ini saudara Mbak, namanya Vika. Yang di sebelahnya itu namanya Teddy, suaminya Vika. Dan yang ini, kamu pasti sudah kenal kan? Ini Mas Dito, suami Mbak. Kalau yang di sebelahnya itu, namanya Akbar, suaminya Rizka. Nah, kalau yang ini, namanya Hendra. Dia ini sepupunya Mas Dito. Dan sampai saat ini, dia masih jomblo loh. Mbak Devina tertawa kecil saat menyebut nama laki-laki yang berada di samping kiriku. Aku menatap laki-laki itu yang ternyata juga sedang menatapku. Tampan, dan bodinya sangat proporsional. Kenapa aku jadi memperhatikan bodi laki-laki itu? Astagfirullah. Aku beristighfar berkali-kali dalam hati. Akhirnya kami menikmati kudapan yang aku bawa. Dan alhamdulillah, semua orang mengatakan kalau makanan yang aku bawa ini perfect. Aku tersenyum puas melihat mereka begitu menikmati makanan buatanku. Untuk seorang juru masak sepertiku, kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan tersendiri. Nur, kue kamirnya enak banget loh. Mbak suka. Teksturnya juga lembut, wangi, dan manisnya itu pas. Emang selain kue ini, kamu bisa bikin kue apa lagi, Nur? Tanya Mbak Vika. Selain kue kamir, saya bisa bikin dadar gulung, Mbak, bakpia, wajik, sama lapis legit. Jawabku penuh percaya diri. Meskipun secara akademis aku tidak terlalu pintar, tapi aku memiliki bakat dan kemampuan di bidang memasak. Kemampuan itu menurun dari almarhumah ibuku. Sedari kecil aku memang sangat menyukai dunia kuliner. Wah, ternyata kamu itu hebat banget ya. Mbak merasa beruntung bisa bertemu dan kenal sama kamu. Gimana kalau selain lumpia, molen dan juga bakwan, kita juga bikin kue-kue yang tadi kamu buatin. Kalau soal honor, kamu nggak usah khawatir. Kita bagi hasil saja. Mbak yang menyediakan tempatnya, bahan dan semua peralatan yang dibutuhkan, kamu cuma cukup siapkan dirimu saja. Dan kamu juga tidak usah takut kecapean atau tidak bisa handle semuanya. Karena nanti akan ada beberapa orang yang akan membantumu. Gimana Nur? Kamu setuju kan? Ujar Mbak Vika dengan penuh semangat. Sebelum menjawab aku menoleh pada Mbak Devina. Perempuan berhati bak malaikat itu nampak tersenyum kemudian mengangguk. Baik Mbak, saya setuju. Akhirnya aku pun mengangguk dengan mantap. Mbak Vika senang dan langsung menjabat tanganku. Tanda kerjasama ini telah disepakati. Lihat Mas, istri yang selalu kamu hina, kamu rendahkan harga dirinya, bahkan tega kamu banding-bandingkan dengan perempuan lain di luar sana. Di mata orang lain, justru terlihat jauh lebih berharga, karena sejatinya berlian tetaplah berlian. Aku akan tetap bersinar, meskipun mungkin nanti tidak lagi bersamamu. Jadi ini acaranya sudah selesai kan, Mbak? Tanya Mbak Rizka pada kakaknya. Iya, sudah kok. Kamu mau pulang duluan? Iya nih, Mbak. Takutnya anak-anak nyariin aku. Gak apa-apa kan, Nur? Kami pulang duluan? Mbak Rizka menatapku. Oh, ya gak apa-apa dong, Mbak. Terima kasih banyak ya. Mbak Rizka dan suaminya berdiri di tempat duduknya. Terima kasih banyak ya Nur. Semua makanan buatan kamu itu enak banget. Alhamdulillah, rasa rindu ini bisa sedikit terobati. Karena masakan kamu itu mirip banget sama masakan almarhumah ibu kami. Mbak Rizka mendekat. Kemudian dia memelukku.
Sepertinya dia benar-benar sedang rindu pada almarhumah ibunya. Sekilas tadi kulihat matanya nampak berkaca-kaca. Aku membalas pelukan Mbak Rizka. Dalam hal ini, sepertinya kami sama, karena aku pun akan melakukan hal serupa bila rasa rindu itu datang. Biasanya aku akan memasak makanan yang dulu sering aku buat bersama almarhum ibuku. Seperti kata Mbak Rizka, setidaknya rasa rindu itu bisa sedikit terobati. Loh, kok jadi pada melo? Mbak Devina menghampiri kami. Dia mengelus punggung adiknya dengan lembut. Sudah jangan cengeng. Katanya tadi mau pulang. Nanti dicariin tuh sama si kembar. Seloroh Mbak Devi. Mbak Rizka melepaskan pelukannya padaku. Ceritanya Mbak Devi ini ngusir aku ya? Ujar Mbak Rizka pura-pura merajuk. Membuat Mbak Devi langsung tertawa dan mencubit pipi adiknya dengan gemas. Kamu itu ya, sudah punya anak 2, masih saja suka ngambek. Tawa Mbak Devi semakin berderai. Rasanya senang sekali melihat saudara yang akur dan saling menyayangi, seperti Mbak Devina dan Mbak Rizka. Sayangnya aku tidak memiliki saudara, karena aku adalah anak tunggal. Sehat-sehat ya. Pokoknya sekarang kalau kamu lagi kangen sama ibu, kamu bisa datang ke sini kapanpun yang kamu mau. Mbak Rizka mengangguk. Senyum manisnya kali ini sudah menghiasi wajah cantiknya. Kemudian keduanya saling berpelukan. Aku jadi iri kepada mereka. Andaikan aku juga punya saudara, tapi sayangnya... Tiba-tiba Mbak Devi merangkul bahuku. Aku yang sedang menunduk dan setengah melamun pun tersentak kaget. Sini Nur, kamu juga sudah Mbak anggap seperti adik Mbak sendiri. Mataku terasa panas, hatiku menghangat. Aku merasa terharu sekali. Selama ini aku merasa sendirian di sini, tapi ternyata masih ada orang yang mau menganggapku sebagai saudara. Terima kasih ya Mbak, ujarku dengan suara yang seakan tersangkut di tenggorokan. Ya sudah, kami duluan ya Mbak, Mas, Nur, ucap suami Mbak Rizka. Setelah menyalami kami satu persatu, mereka pun akhirnya pamit pulang. Kini di tempat ini tinggal kami berenam. Sepertinya kita juga harus pergi sekarang, Bun, ujar Pak Dito pada Mbak Devi. Mbak Devi melihat jam di pergelangan tangannya, kemudian menatap laki-laki yang bernama Hendra. Kamu gimana, Hen? Jadi bareng gak ke acaranya Rahma? Mbak Devi ngeledek aku ya? Bukannya menjawab pertanyaan Mbak Devi, laki-laki bernama Hendra itu malah melirik kesal. Membuat Mbak Devi dan Pak Dito malah tertawa bersamaan. Ya elah bro, move on dong, ujar Pak Dito setelah berhenti tertawa. Ya itulah masalahnya. Kalau aku nggak datang, ntar dikira belum move on lagi. Tapi kalau aku datang sendirian, apa nggak tambah malu? Apa nggak tambah malu-maluin? Walau aku tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, tapi wajah laki-laki bernama Hendra itu nampak sedikit galau. Nur, kamu mau nggak nemenin saya ke acara pernikahan teman saya? Pertanyaan Hendra yang tiba-tiba membuatku cukup terkejut. Sebenarnya aku sudah mau pulang, tapi aku menunggu Mbak Devi biar keluar dari tempat ini bersama-sama. Ya Allah, Hen, istighfar. Nuri ini kan istri orang, ucap Pak Dito. Kalau menurut Bunda sih, nggak apa-apa ya. Kan perginya bareng sama kita. Kalau Nuri nggak keberatan, nanti berangkatnya ikut mobil kita saja. Hendra biar pakai mobilnya sendiri. Yang penting pas di acara itu, kita berempat. Kan seolah-olah berpasangan. Padahal kan enggak. Waduh, apa-apaan ini? Sebenarnya aku merasa keberatan, tapi aku tidak enak kepada Mbak Devi. Tapi Mbak, aku pakaiannya kan seperti ini. Apa nanti enggak akan malu-maluin? Aku menunduk, memindai pakaianku sendiri.
Sebenarnya ini adalah caraku untuk menolak permintaan konyol Hendra. Mbak Devi memperhatikan penampilanku. Kemudian dia kembali menatap jam di pergelangan tangannya. Gampang, nanti kita mampir dulu ke butik Mama Wulan. Ayo kita berangkat sekarang, supaya bisa mampir sebentar ke butik. Aku menghela nafas panjang. Gagal sudah usahaku untuk menghentikan rencana konyol Hendra. Sementara laki-laki itu malah nampak senang. Setelah berpamitan pada Mbak Vika dan Pak Teddy, akhirnya kami berempat pun berangkat. Dan seperti rencana Mbak Devi tadi, aku menumpang di mobilnya, sedangkan mobil Hendra mengikuti kami dari belakang. Sekitar 10 menit, kami berhenti di depan sebuah butik. Menurut Mbak Devi, butik itu milik ibu mertuanya. Mbak Devi mengajakku turun dari mobil, sedangkan Pak Dito dan Hendra memilih untuk menunggu di mobilnya masing-masing. Sampai di dalam, Mbak Devi langsung menyerahkan aku kepada seorang perempuan cantik yang langsung mencarikan aku pakaian yang cocok. Aku hanya bisa diam dan pasrah. Setengah jam kemudian, aku sudah selesai dirias dan berganti pakaian. Saat menatap cermin, aku benar-benar merasa takjub. Masya Allah, ini beneran aku, bisikku dalam hati. Mbak Devi tersenyum melihat aku yang pangkling dengan penampilanku sendiri. Masya Allah, kamu cantik banget, Nur. Puji Mbak Devi membuatku tersenyum malu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada perempuan yang telah memakeoverku, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Kira-kira 30 menit kemudian, akhirnya kami sudah sampai di tempat tujuan. Nampak di bagian depan tertulis nama mempelai, yaitu Rahma dan Hanif. Mendadak aku teringat ucapan Mas Ardi saat menelpon temannya tempo hari. Kalau tidak salah, nama temannya yang akan menikah itu juga Hanif. Jangan-jangan ini acara pernikahan teman Mas Ardi. Kalau benar dan nanti aku bertemu dengan suamiku di dalam, aku harus bagaimana? Nur, ayo kita turun, ajak Mbak Devi. Walau sempat ragu dan dengan tangan sedikit gemetar, akhirnya aku membuka pintu mobil. Kemudian menyusul Mbak Devi yang sudah turun terlebih dahulu. Jantungku semakin berdebar saat kami mulai melangkah memasuki gedung balai rakyat, yang meskipun tidak mewah tapi tempatnya cukup luas untuk orang dari kalangan biasa sepertiku. Mbak Devi langsung mengisi buku tamu. Aku hanya berdiri di sampingnya dengan mata yang mulai memindai keadaan sekitar. Di parkiran tadi, mataku sempat mencari keberadaan motor Mas Ardi. Tapi sejauh mata memandang, aku tidak menemukan kendaraan yang setiap hari selalu dipakai oleh suamiku itu. Apa mungkin nama mempelai laki-laki hanya kebetulan sama? Atau Mas Ardi sudah datang dan sekarang dia sudah pulang? Atau bisa juga Mas Ardi dan teman-temannya malah belum sempat datang? Memikirkannya malah membuat kepalaku menjadi pusing. Setelah Mbak Devi memasukkan amplop ke dalam kotak uang, kami berempat pun akhirnya masuk dan langsung disambut oleh keluarga pengantin. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak, sudah menyempatkan hadir. Suatu kehormatan bagi keluarga kami. Pak Dito dan istrinya mau datang ke acara pernikahan putri kami. Mari silahkan Pak, Bu, ujar seorang perempuan yang mengenakan kebaya berwarna gold. Dari ucapan perempuan itu, sepertinya dia adalah ibu dari mempelai perempuan. Karena menurut cerita Mbak Devi tadi, bahwa yang menikah ini adalah salah satu temannya, yang kebetulan juga merupakan karyawan di salah satu hotel mereka yang berada di Jakarta. Loh, kamu kenapa kok bisa ada di sini? Terus kenapa juga kamu bisa barengan sama Dito dan juga Bu Devina? Saat melihat Hendra, perempuan tadi malah bertanya dengan raut wajah terlihat tak suka. Ya karena aku diundang, makanya aku datang, jawab Hendra dengan santai. Awas saja ya, kalau sampai kamu berbuat keributan di pernikahan putriku.
kamu akan berhadapan langsung denganku, bisik perempuan itu pada Hendra. Aku yang berada persis di samping Hendra tentu saja bisa mendengar dengan jelas ucapan perempuan itu. Tenang saja, Bu. Saya tidak akan membuat keributan di sini. Saya juga sudah ikhlas Rahma menikah dengan laki-laki lain. Dan seperti yang Ibu lihat, saya datang ke sini nggak sendirian. Hendra melihat ke arahku sambil tersenyum. Maaf ya, Bu. Kami permisi dulu. Akhirnya aku berinisiatif menengahi. Perempuan itu menyingkir, tapi saat aku menoleh, ternyata dia mengikuti kami yang berjalan menuju pelaminan. Aku hanya bisa menggeleng sambil terus melangkah. Sampai di pelaminan, Hendra terlebih dahulu menyalami sepasang pengantin itu. Selamat ya, semoga kalian hidup bahagia, ucap Hendra dengan tulus pada sang pembelai. Dia menjabat tangan pengantin laki-laki, kemudian pengantin perempuan. Kulihat pengantin perempuan itu hanya mengangguk pelan, lalu menundukkan kepalanya. Maaf, meskipun samar aku bisa mendengar ucapan pengantin perempuan itu, yang hanya bisa dibalas dengan senyuman oleh Hendra. Loh, ini Bu Nuri kan? Aku tersentak kaget saat mempelai laki-laki menyebut namaku. Astagfirullah, berarti dugaanku benar. Kalau pengantin laki-laki itu adalah temannya Mas Ardi. Bagaimana ini? Iya. Dengan tergagap aku terpaksa menjawab. Kok bisa bareng sama Nuri kesini sama saya? Sahut Mbak Devina. Untungnya dia belum turun, karena kulihat Pak Dito sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang sepertinya adalah ayah salah satu mempelai. Mungkin dia adalah ayahnya Rahma. Mendengar ucapan Mbak Devi, Rahma pun mengangkat kepalanya. Maksud kamu? Iya, Nuri ini adik angkatku. Aku yang memintanya untuk menemani datang ke acara pernikahan kalian, jawab Mbak Devi. Terus Hendra, kamu juga kenal sama dia? Rahma nampak bingung. Ya kenal dong. Hendra ini kan adik sepupu Mas Dito. Apa? Aku tersentak kaget mendengar suara melengking di belakangku. Itu adalah suara ibunya Rahma. Sepertinya perempuan parubaya itu sangat terkejut mendengar jawaban Mbak Devi. Bu Devina nggak bohong kan, Bu? Beneran Hendra ini adik sepupunya Pak Dito? Tanya ibunya Rahma. Sepertinya dia benar-benar syok mendengar ucapan Mbak Devi. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di sini aku belum juga paham. Ngapain saya bohong, Bu? Hendra ini memang adik sepupu suami saya. Orang tua mereka kakak beradik, ujar Mbak Devi sambil tersenyum. Ya sudah, kalau begitu kami pamit ya, Bu. Lagian itu kan sudah pada ngantri mau salaman sama pengantinnya. Saat aku menoleh, ternyata benar ucapan Mbak Devi. Di belakangku orang-orang yang mau memberikan selamat sudah mengantri seperti ular. Namun saat itulah mataku tak sengaja melihat seseorang yang baru saja datang dan kini ikut mengantri. Dia adalah Mas Ardi, suamiku, dan dia bersama seorang perempuan. Aku membuang pandangan. Rasanya sakit sekali hati ini melihat orang yang aku sayangi bersama dengan perempuan lain. Dan perempuan itu adalah orang yang sama. Dia adalah Nenda, perempuan yang kemarin sempat kulihat di mall. Aku berjalan turun dengan tergesa. Sepertinya air mataku tidak bisa lagi aku kompromi. Ia meluncur dengan deras tanpa bisa kutahan. Nur, kamu kenapa? Mbak Devina mengejarku. Mungkin karena suara Mbak Devi yang cukup keras, sehingga mengundang perhatian orang-orang yang sedang mengantri, termasuk juga sepasang kekasih yang kini sedang menatap ke arahku. Nuri? Mas Ardi nampak terkejut melihatku ada di tempat ini. Sedangkan aku, jujur aku tidak bisa menyembunyikan rasa sakit, kecewa, marah, dan juga benci yang kini melebur menjadi satu. Mas Ardi keluar dari antrian.
kemudian berjalan mendekatiku. Nuri, ini beneran kamu? Mas Ardi terpana. Dia menatapku dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas lagi. Aku tidak memperdulikan ucapan Mas Ardi, malah membuang pandang ke arah lain. Tega kamu ya, Mas? Tega kamu ya, Mas? Maksud kamu apa, Nuri? Terus kamu ngapain di sini? Bisik Mas Ardi seolah-olah takut ada yang mendengar obrolan kami. Aku yakin sebenarnya hati Mas Ardi sedang kalang kabut. Tapi ternyata dia sangat lihai bersandiwara. Mas Ardi begitu cepat menguasai keadaan. Kamu sendiri ngapain di sini, Mas? Bukannya kemarin kamu bilang kamu lagi banyak kerjaan di sekolah. Aku memang lagi banyak kerjaan. Ini aku sengaja mampir sebentar sekalian pulang. Cuma sekedar hadir saja. Masa iya teman nikah aku nggak datang? Apa kata teman-temanku nanti? Kilah Mas Ardi. Tadi kamu datang ke acara ini dengan perempuan lain, Mas. Apa itu pantas? Sahutku sambil melirik perempuan yang tadi bersama Mas Ardi. Perempuan itu bersikap cuek, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kini dia sudah berada di depan panggung. Sebentar lagi dia akan naik ke atas pelaminan di mana Rahma dan suaminya masih sibuk menerima ucapan selamat. Maksud kamu Nenda? Memangnya kenapa? Nenda itu temanku sejak SMA. Kebetulan sekarang kami mengajar di sekolah yang sama. Lalu apa salahnya kalau kami pergi kondangan bareng-bareng? Ujar Mas Ardi seakan tidak terima dengan tuduhanku. Yakin cuma teman, gak lebih. Terus harus gitu? Kalian pakaiannya sama? Kayak orang pacaran saja? Ya ampun Nur, baju aja dipermasalahkan. Ini cuma kebetulan saja. Baju seperti ini kan banyak dijual di toko-toko. Karena pabriknya bikinnya gak cuma satu. Sudahlah, jangan berlebihan. Jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri di tempat umum seperti ini. Sekarang mendingan kamu cepat pulang. Lagian aku di sini kan cuma sebentar. Mas Ardi berbalik. Kemudian dia berjalan dengan cepat menuju pelaminan. Aku memandangi punggung Mas Ardi yang semakin menjauh. Sebenarnya aku masih ingin berdebat, tapi aku sadar ini memang bukan tempat dan waktu yang tepat. Aku tidak mau berbuat keributan di acara orang. Apalagi sampai mempermalukan Mbak Devi. Apa? Mbak Devi? Astagfirullah. Aku menepuk jidatku. Bagaimana bisa aku melupakan Mbak Devi? Baru hendak berbalik, ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku dengan lembut. Nur, ayo kita pulang. Aku menoleh. Rupanya itu Mbak Devi yang memanggilku. Dengan lesu aku pun mengangguk, kemudian mengikutinya berjalan keluar. Maaf ya Mbak, soal yang tadi, ucapku saat sudah berada di dalam mobil. Kini mobil yang kami tumpangi mulai melaju membelah kota Semarang. Gak apa-apa Nur, Mbak ngerti kok. Mbak Devi tersenyum seraya menepuk punggung tanganku. Kalau kamu butuh teman untuk curhat, Mbak siap menjadi pendengarnya. Kamu jangan pernah merasa sendirian. Aku tersenyum tipis menanggapi ucapan Mbak Devi. Sebenarnya aku malu kalau sampai masalah rumah tanggaku diketahui oleh orang lain. Tetapi saat ini, aku memang sedang butuh teman untuk berbagi. Aku menangkup mukaku dengan kedua tanganku. Rasanya masalah ini benar-benar membuatku tertekan. Sepertinya Mas Ardi selingkuh, Mbak. Ucapku lirih. Aku malu dan merasa tidak enak kalau curhatanku didengar oleh Pak Dito. Kamu yakin? Memangnya apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Apa kamu menemukan hal-hal yang mencurigakan? Tanya Mbak Devi. Aku pun mengangguk. Kemudian mengalirlah ceritaku mengenai beberapa hal yang membuatku mulai curiga. Dimulai dari video yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal. Sampai menemukan tiket bioskop di mana hari itu aku juga sempat melihat Mas Ardi bersama perempuan lain di mall. Kamu gak bisa main tuduh aja tanpa bukti yang kuat. Karena suamimu pasti akan mengelak, Nur.
Cari dan kumpulkan bukti-bukti yang banyak terlebih dahulu. Setelah itu kamu baru serang. Iya, Mbak. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan bukti-bukti, sahutku pelan. Di rumah kamu ada berapa kamar, Nur? Ada 2, Mbak. Satu kamar tidur, dan satunya lagi dipakai untuk ruang kerja Mas Ardi. Meskipun sebenarnya aku bingung kenapa Mbak Devi menanyakan perihal kamar segala, tapi aku tetap menjawab pertanyaan Mbak Devi. Oke kalau begitu. Ya, bisa tolong antarkan kami ke toko elektronik sebentar? Pak Dito tidak banyak bertanya, apalagi protes. Dia langsung mengiyakan ucapan istrinya. Kira-kira 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan salah satu toko elektronik yang nampak berjejer di ruko-ruko di pinggir jalan. Mbak Devi mengajakku turun, sedangkan Pak Dito memilih untuk menunggu di dalam mobil. Kita mau apa, Mbak, kesini? Tanyaku dengan polosnya. Kita mau membeli pasir sama batu bata, sahut Mbak Devi, disertai dengan tawa renyah. Mendengar jawaban Mbak Devi, aku hanya bisa nyengir lalu menggaruk kepalaku, yang sebenarnya tidak gatal. Kita mau beli CCTV. Katanya kamu mau mencari bukti. Nah, ini salah satu caranya. Aku pun mengangguk paham. Mbak Devi memanggil salah satu karyawan toko itu dan menanyakan barang yang dicarinya. Setelah beberapa saat memilih, akhirnya Mbak Devi mendapatkan apa yang dia mau dan langsung membayarnya di kasir. Kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang. Mbak Devi mengantarkanku hingga ke depan rumah. Ini Nur, kamu bawa pulang dulu. Besok ada orang yang akan datang ke rumahmu untuk memasangnya. Kalau langsung dipasang sekarang, takutnya suamimu keburu pulang. Nanti jadi sia-sia dong usaha kamu. CCTV ini nantinya bisa langsung terhubung sama ponselmu. Jadi gampang kan untuk ngecek? Mbak Devi menyerahkan plastik yang berisi benda yang tadi dibeli. Iya, Mbak. Makasih banyak ya sudah mau bantuin aku. Setelah berpelukan dan cipika-cipiki, akhirnya kami pun berpisah. Hari ini kamu masih bisa lolos, Mas. Tapi lihat saja nanti. Aku pasti akan mendapatkan bukti dan kamu tidak akan bisa mengelak lagi. 3 hari setelah CCTV dipasang, rumah itu sunyi. Tidak ada yang mencurigakan. Mas Ardi berangkat dan pulang tepat waktu, seolah-olah dia suami yang sempurna. Namun ketenangan itu justru membuatku semakin gelisah. Malam itu, kebetulan atau mungkin takdir, aku melihat ponselnya tertinggal di atas meja. Biasanya dia tidak pernah lupa membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Hati ini berdebar kencang. Sebuah bisikan jahat di telingaku mendorongku untuk membukanya. Dan di sana, aplikasi WhatsApp, terbentang percakapan yang membuat darahku mendidih dan perutku terasa mual. Sayang, aku sudah tidak sabar besok. Rumah kamu kosong kan? Pesan dari Nenda. Iya sayang, si tukang lumpia itu bakalan keluar kota nganterin pesanan. Kita bisa leluasa deh. Aku juga kangen sama kamu, kangen sama tubuhmu, balas Mas Ardi. Aku juga sayang. Besok kita lanjutin yang kemarin ya. Aku mau sampai berkali-kali, balas Nenda. Aku hampir muntah. Kata-kata vulgar itu begitu tidak pantas. Apalagi keluar dari seorang yang disebut-sebut sebagai guru teladan. Kujatuhkan diriku ke kursi. Tanganku gemetar memegangi ponsel itu. Ya Allah, di rumah kami, di ranjang yang seharusnya suci. Rasa jijik dan amarah membakar setiap urat nadiku. Tadi sore, aku memang sengaja bilang kepadanya bahwa besok aku akan mengantar pesanan lumpia keluar kota bersama Mbak Devina. Dia hanya mengangguk acuh. Oh ya, hati-hati di jalan. Tidak ada tanya mau kemana,
Tidak ada perhatian. Sekarang aku tahu alasannya. Kecuekannya itu adalah topeng untuk rencana yang busuk. Tanpa buang waktu, ku angkat ponselku dan menelpon Mbak Devina. Mbak, suaraku parau, nyaris menangis. Mereka mau beraksi di rumahku besok, Mbak. Kamu yang tenang, Nuri. Kita hadapi ini bersama. Suara Mbak Devina tegas dan menenangkan. Aku akan hubungi kontak-kontak yang bisa membantu. Kamu hubungi Hendra ya. Dia punya kenalan pengacara dan polisi yang bisa kita ajak bekerja sama. Menghubungi Hendra? Dadaku sesak oleh rasa malu. Tapi lebih malu lagi jika membiarkan pengkhianatan ini terus berlangsung. Kuputuskan untuk menelponnya. Halo Nuri, suara Hendra ramah di seberang sana. Hendra, aku butuh bantuanmu. Suaraku bergetar saat menceritakan semua yang aku dapatkan dan rencana busuk untuk besok hari. Dia mendengarkan dengan serius. Nuri, kamu harus kuat ya. Kita harus melakukan ini dengan benar secara hukum. Aku akan ajak pengacaraku, Pak Rudi, dan juga temanku dari kepolisian, Bribtu Anton. Besok kita lakukan penggerebekan bersama. Mereka akan menjadi saksi resmi. Ini akan memperkuat posisimu nanti. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku terbaring, mataku terpaku pada langit-langit. Setiap kali terpejam, bayangan mereka berdua di rumahku, di ranjangku, muncul dan membuatku ingin berteriak. Air mata akhirnya tumpah. Aku sudah ikhlas, pernikahan ini sudah tamat. Keesokan harinya, semua sudah siap di rumah Mbak Devina. Hendra, Pak Rudi, dan Bribtu Anton sudah menungguku. Wajah mereka serius tapi penuh dengan dukungan. Kita tunggu sampai mereka masuk, kata Hendra. Matanya tertuju pada ponselku yang tersambung ke CCTV. Aku mengangguk, tangan berkeringat memegang erat ponselku. Tepat pukul 1 siang, sebuah motor yang sangat aku kenal berhenti di depan rumah. Mas Ardi turun, diikuti oleh Nenda yang langsung merangkulnya. Mereka masuk dengan tergesa-gesa. Jantungku berdebar kencang. Mereka sudah masuk, kataku. Suaraku bergetar. Ayo, kita berangkat, kata Bribtu Anton. Dengan mobil Mbak Devina, kami pun meluncur. Selama perjalanan, mataku tak lepas dari layar ponsel. Hanya dalam hitungan menit, mereka sudah begitu akrab. Aku memalingkan mukaku. Rasa muak kembali menyerang. Kurang dari 5 menit, kami sudah sampai. Motor Mas Ardi masih terparkir di depan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ini saatnya. Aku juga sudah menghubungi Pak RT yang sudah berada di posnya. Dengan beberapa warga lain yang penasaran, kami mendobrak pintu yang ternyata terkunci dari dalam. Hendra dan Bribtu Anton bergegas mendahuluiku. Mendobrak pintu kamar. Astagfirullah, iblis ya kalian berdua, teriakku. Dan di sana, mereka berdua, tanpa busana, terkejut, wajah mereka pucat ketakutan, berusaha menutupi tubuhnya yang memalukan itu dengan selimut. Kamera handphone warga dan Bribtu Anton mulai berkedip, mengabadikan bukti nyata pengkhianatan itu. Nuri, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Nur, teriak Mas Ardi. Suaranya pecah. Diam kamu, Mas, hardiku. Suaraku untuk pertama kalinya terdengar tegas dan penuh kebencian. Aku sudah melihat semuanya, dari pesan-pesan menjijikan sampai yang kalian lakukan sekarang ini. Mereka diarak keluar rumah dengan hanya menggunakan selimut spray. Di luar, lebih banyak warga yang sudah menunggu, mencaci, memvideokan.
Rasa malunya begitu nyata. Mereka menangis, merengek, memohon, tapi itu semua sudah terlambat. Seperti rencana Hendra, mereka langsung dibawa ke balai desa. Seorang penghulu sudah menunggu, bukan untuk memutuskan, tetapi untuk menikahkan mereka di depan umum, sebagai bentuk hukuman adat karena telah berzinah. Prosesi pernikahan paksa itu berlangsung dalam tangis dan rasa malu yang mendalam bagi mereka berdua. Mereka dinikahkan secara paksa di hadapan banyak orang sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka berdua. Seminggu setelah kejadian itu, berita itu menjadi buah bibir. Dinas Pendidikan memecat tidak hormat kepada kedua guru teladan itu. Gelar PNS mereka dicabut. Masyarakat mengucilkan mereka. Tidak ada yang menerima pasangan yang memulai hubungan dengan cara yang begitu hina. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di desa, jauh dari kota ini, meninggalkan semua rasa malu yang mereka tabung sendiri. Kabarnya, Mas Ardi sekarang bekerja sebagai buruh di sawah, jauh dari gambaran Pak Guru PNS yang dulu begitu dibanggakannya. Sedangkan aku sekarang sudah resmi menjadi seorang janda. Proses perceraianku berjalan lancar, berkat bukti dan saksi yang kuat. Hatiku masih remuk, butuh waktu untuk menyembuhkan luka sedalam ini. Hendra selalu ada di sampingku, memberikanku dukungan tanpa pernah memaksakan keinginannya. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk berdiri sendiri dulu. Aku ingin belajar mencintai diriku sendiri, sebelum aku bisa membuka hati untuk orang lain. Aku, Nuri, si penjual lumpia, akhirnya menemukan kekuatanku sendiri. Aku mungkin hancur, tetapi aku tidak dikalahkan. Aku akan bangkit, untukku dan untuk masa depanku. Tamat.